Kamu masih tidak mau cerita sama Mas? Tanya Bayu melirik gadis itu. Bayu dan Tesi memperhatikan Zio yang sedang bermain sendirian di belakang rumah sederhana Bayu. Rumah tersebut sangat sederhana, tetapi lengkap dengan segala fasilitas yang ada. Mas. Tesi mendesah pelan seraya menarik napas sedalam mungkin. Ia hirup udara sebanyak mungkin karena napasnya terasa tercekat. Cerita pelan-pelan, iya. Bayu merangkul bahu gadis kecil itu. Tesi menatap lelaki yang duduk di sampingnya itu dengan mata berkaca-kaca. Entah kenapa kata-kata Mark yang masih mencintai kekasihnya tadi, masih saja terngiang di kepalanya. Padahal Tesi tidak melihat siapa wanita yang dicintai suaminya itu, tetapi ia yakin bahwa perempuan tersebut sangat cantik. Jika dibandingkan dengan dirinya, pastilah mereka bak langit dan bumi. Usi mau cerai sama Mas Mark, Mas, sahut Tesi. Hah? Bayu terlihat terkejut. Cerai. Ulangnya sekali lagi. Tesi membalas dengan anggukan kepala. Lalu kembali fokus melihat ke depan, sebenarnya jauh di dalam lubuk hati gadis itu sudah ada cinta untuk suaminya. Namun, Tesi menyadari satu hal bahwa mereka memang tidak cocok dan tidak akan bisa bersama. Kenapa? Tanya Bayu. Surat kontraknya sudah berakhir, Mas. Meskipun mereka berdua sudah sepakat akan memulai dari awal, tetapi Tesi tidak mungkin merebut kebahagiaan suaminya. Ia tahu bahwa lelaki itu akan sangat bahagia bersama wanita yang dia cintai, dibanding dengan istrinya sendiri. Apa hanya karena itu? Tanya Bayu curiga. Ia yakin ada hal lain yang dialami oleh gadis ini. Kita tidak saling mencintai, Mas, jadi untuk apa terus bersama? Tesi tersenyum kecut. Padahal ia sudah membayangkan rumah tangga yang bahagia, tetapi seketika semuanya seolah hanya angan belakang saat kedatangan kekasih suaminya. Sudah merasa terbang melayang di udara, tetapi dalam sekejap terhempas begitu jauh. Bayu merangkul bahu Tesi dan tersenyum. Mas akan selalu ada di samping kamu. Ungkap Bayu tulis. Bayu sudah berjanji dalam hidupnya akan menjaga gadis ini. Tak peduli jika hati Tesi untuk pria lain, selama gadis itu berada di sampingnya maka semua akan baik-baik saja. Mata Tesi berkaca-kaca. Bayu membuatnya merasakan betapa indahnya memiliki saudara laki-laki, merasa terlindungi dan terjaga. Bayu membuat ia merasakan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lah, kenapa nangis? Tanya Bayu panik. Mas, terima kasih ya. Mas sudah selalu untuk Usi dan Zio. Maaf Usi banyak merepotkan Mas. Tak ada hubungan darah, tetapi lelaki ini peduli padanya. Usi. Bayu merebahkan kepala gadis itu di bahunya. Sudah kewajiban Mas menjaga dan melindungi kamu dan Zio. Mas sayang sama kalian. Ungkapnya. Tesi melingkarkan tangannya di pinggang Bayu. Ia menyandarkan kepala di dada bidang lelaki itu seraya menghirup aroma tubuh yang membuat dirinya seperti candu. Lalu tatapan matanya tertuju pada Zio yang masih asyik bermain sendirian. Dalam hati Tesi meminta maaf karena tak bisa menyediakan kebahagiaan untuk putranya itu. Brak. Zio. Huf ha. Galvin menghempaskan tubuhnya di sofa seraya melonggarkan dasi yang terasa mencebik leher dan dada. Beberapa kali ia tarik napas sedalam mungkin. Kakak. Galvin menoleh sekilas lalu memutar bola matanya malas menatap sang adik yang berjalan ke arahnya sembari membawa nampan berisi minuman segar. 1 gelas jus untuk kakakku yang sedang patah hati. Gilsha meletakkan segelas jus segar di atas meja. Keluar sana. Tidak usah ganggu kakak. Usir Galvin. Ia sedang ingin sendiri, tetapi adiknya itu memang suka sekali mengganggu. Jahat amat sih, Kak.
Sama adik sendiri. Gilsha mencebik kesal. Galvin mengambil gelas yang ada di atas meja lalu menunggak isinya hingga tandas. Jujur saja kerongkongannya memang terasa kering. Lagi kesal ya, Kak? Tebak Gilsha. Galvin tak menjawab, tetapi ia tampak mencebik mendengar pertanyaan adiknya. Sudah tahu bahwa dirinya memang tengah kesal, masih saja ditanya seperti itu. Kesal atau cemburu? Tebak Gilsha sembari tertawa menyembur apalagi melihat wajah kesal kakaknya. Anak kecil sana. Tidak usah ikut campur. Usir Galvin lagi. Yaelah, begitu saja kesal, Kak. Bercanda. Ujar Gilsha. Gilsha bersandar di bahu kakaknya itu. Ia memeluk lengan Galvin dengan sayang. Mereka memang bersaudara hanya berdua saja, hingga tak heran meskipun sering bertengkar, tetapi tetap saling menyayangi. Lagi mikirin Usi, Kak? Tebak Gilsha lagi. Tak ada jawaban, tetapi wajah Galvin menunjukkan bahwa pertandingan adiknya benar. Ia sedang kesal karena melihat Bayu yang membawa Tesi pergi tadi. Niat hati Galvin ingin menjadi penyembuh luka di hati Tesi, tetapi malah tak ada kesempatan sama sekali. Tania kembali, jawab Galvin. Hah? Sentak Gilsha tampak terkejut. Cek, tidak perlu teriak-teriak. Kamu pikir ini hutan? Protes Galvin kesal. Gilsha tampak menelan salivanya susah payah ketika mendengar ucapan yang terlontar dari mulut kakaknya. Lalu bagaimana, Kak? Tanya Gilsha penasaran. Kali ini wajahnya tampak serius karena benar-benar ingin tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dia menemui Mark, jawab Galvin dengan napas yang berat. Melihat Tesi menangis tadi, seperti ada luka di hatinya. Galvin menyesal karena terlambat menemui gadis itu. Menemui Kak Mark. Ulang Gilsha. Lalu, bagaimana dengan kakak ipar kecil? Pasti dia terluka. Gilsha menyukai sosok Tesi yang polos dan sederhana. Gadis kecil yang seharusnya masih sibuk menata masa depan, tetapi sudah harus mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Galvin menggeleng, ada perasaan bersalah di hatinya karena membiarkan Tania kembali mengusik kehidupan Mark. Kakak, yang aku lihat kayaknya Usi mulai cinta sama Kak Mark, ujar Gilsha. Mendengar ucapan adiknya, Galvin sontak melihat gadis itu. Mana mungkin? Kilah Galvin tidak setuju. Baginya, Tesi tidak boleh jatuh cinta pada suaminya karena Galvin tidak terima hal tersebut. Memangnya kakak tahu isi hati Usi? Gilsha melirik kakaknya. Mana kakak tahu? Tapi, kan tidak mungkin dia suka sama suaminya. Terang Galvin lagi tampak tak terima. Gilsha mendelik menatap kakaknya. Ia tahu bahwa sang kakak jatuh cinta pada gadis kecil itu. Mark sendiri yang bilang kalau dia tidak mungkin mencintai istrinya. Jadi, Usi juga pasti begitu, ujar Galvin mencari alasan. Gilsha tersenyum genit melihat wajah merah sang kakak. Ia jadi yakin bahwa Galvin benar-benar menyukai Tesi. Kakak suka ya sama kakak ipar kecil. Goda Gilsha menaik turunkan alisnya dan tersenyum menggoda. Galvin membalas dengan deheman. Apa yang buat kakak suka sama kakak ipar kecil? Tanya Gilsha yang tampak benar-benar ingin tahu. Kakaknya ini seorang pria yang jarang mau dekat dengan lawan jenis, entah karena menarik atau memang ada hal lainnya. Galvin sejenak terdiam, bayangan wajah Tesi seketika berlarian di dalam bayangannya. Gadis sederhana yang tidak neko-neko atau mencoba menarik perhatiannya. Gadis kecil dengan wajah polos, imut dan menggemaskan selalu bisa membuat seorang Galvin merasa nyaman. Dia berbeda. Jawab Galvin tersenyum. Jika Mark menyakiti Usi, maka kakak adalah orang pertama yang akan mengambilnya.
Mark melorot di atas sofa mendengar ucapan Tania. Kedua orang tuanya. Setelah melahirkan aku langsung ke kota mencari kamu, Mark. Lalu tiba-tiba aku disekap dan dikurung oleh ayah kamu, jelas Tania sembari menangis. Mengingat kejadian menyakitkan itu membuat dirinya sedikit takut dan trauma. Mark benar-benar tak menyangka jika kedua orang tuanya bisa sejahat itu padanya. Apa salahnya? Tidak bisakah ayah dan ibunya membiarkan Mark merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya? Haruskah ia selalu menjadi korban keegoisan kedua orang tuanya? Lalu di mana anak kita, Tania? Tanya Mark memegang bahu wanita itu. Tania menggeleng. Aku tidak tahu, Mark. Aku meninggalkannya di kampung, mungkin saja dia bersama dengan adikku. Tangan Mark seketika terlepas dari bahu Tania. Air matanya luruh berderai. 6 tahun lamanya ia menantikan momen pertemuan antara dirinya dan sang anak. Setelah waktu itu datang, dirinya harus mendengar sebuah kenyataan pahit yang seketika menghancurkan semua harapan. Mark dan Tania saling bertangisan satu sama lain. Ada penyesalan yang terlihat jelas dari keduanya. Mereka harus kehilangan anak yang selama ini mereka rindukan dan membiarkan anak mereka tumbuh tanpa kasih sayang orang tua seperti yang didapat oleh anak-anak pada umumnya. Maafkan aku, Mark. Aku gagal menjaganya. Tania menggenggam tangan kekasihnya itu seraya mengucapkan 1000 maaf. Tania, sebaiknya kamu pulang dulu. Aku akan urus semuanya. Pinta Mark. Tapi, Mark, aku. Tolong mengerti, Tania, aku benar-benar ingin sendiri, mohon Mark lagi. Mark, kita baru bertemu. Tidak bisakah kamu menghabiskan waktu sama aku? Pinta Tania. Kenapa ia merasa lelaki ini berubah? Kita bisa mencari anak kita bersama-sama, Mark. Sambungnya kemudian. Aku tahu. Tapi kamu perlu istirahat, biar aku yang urus semuanya. Mark menangkup wajah kekasihnya itu sambil tersenyum. Entah kenapa dadanya tak lagi berdebar seperti dulu. Tapi, Mark, aku masih ingin sama kamu di sini, renggek Tania. Aku kangen sama kamu. 6 tahun lamanya Tania harus menanti hari di mana ia dan Mark bertemu dan saling memeluk erat. Aku juga. Tapi untuk saat ini lebih baik kamu istirahat. Kamu juga perlu pemulihan. Aku minta Arga untuk mengurus semua keperluan kamu. Tania membalas dengan anggukan kepala. Jujur dalam hati ia ingin sekali menghabiskan banyak waktu dengan Mark. Namun, sepertinya lelaki yang masih menjadi kekasihnya itu tampak tak mau dibantah. Setelah kepergian Tania, Mark lagi-lagi menangis dalam diam dengan badan bergetar hebat. Mark benar-benar ingin bertemu dan memeluk anaknya itu. Ia ingin mengucapkan beribu kata maaf pada sang anak karena tak bisa memberikan banyak waktu berharga. Sejenak Mark terdiam ketika mengingat sang istri. Lelaki itu berdiri dari duduknya dan berlari masuk ke dalam kamar rahasia mereka. Usi. Panggilnya. Usi. Tak ada sahutan. Bahkan gadis itu tak ada di tempat tidur. Mark melihat tempat tidur yang sudah rapi dan tak ada jejak pakaian sang istri yang tertinggal. Apa Usi mendengar semuanya? Mark menggeleng. Lelaki itu keluar dari ruangannya dengan langkah tergesa-gesa. Ga, panggilnya. Iya, Tuan. Arga segera mendekati sang tuan dan siap melaksanakan perintah lelaki itu. Di mana gadis itu? Tanya Mark tampak panik. Nona muda sudah keluar sejak tadi, Tuan, jawab Arga. Setelah mendengar jawaban Arga, lelaki itu beranjak pergi. Arga menatap punggung tuannya yang menjauh. Sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda sudah jatuh cinta pada nona muda, Tuan. Hanya saja Anda masih dibayangin oleh masa lalu.
Apalagi setelah Nona Tania kembali. Gumam Arga dengan helaan napas panjang. Tesi menangis sesenggukan di ruang tunggu bersama dengan Bayu yang sejak tadi berusaha menenangkan gadis itu. "Kamu jangan nangis terus. Zio pasti baik-baik saja," hibur Bayu. "Mas." Air mata Tesi luruh berderai. "Usi takut terjadi sesuatu sama Zio, Mas. Usi tidak punya siapa lagi di dunia ini selain Zio." Bayu memeluk gadis itu. "Kamu masih punya Mas dan Ibu. Kamu tidak pernah sendirian." Saat bermain di taman, Zio tiba-tiba jatuh pingsan dengan darah segar yang keluar dari hidungnya. Tak hanya itu, badan lelaki kecil tersebut juga tampak pucat dan dingin. Entah apa yang terjadi. Selama ini Zio selalu terlihat baik-baik saja, tak pernah ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, kenapa lelaki kecil itu terlihat menahan sakit? "Usi takut, Mas," ungkap Tesi. "Sud." Bayu mencoba menenangkan. Sebenarnya Bayu juga merasakan hal yang sama, yaitu takut jika terjadi sesuatu pada Zio. Namun, ia berusaha tenang untuk tidak terlihat khawatir karena tidak mau membuat Tesi nantinya malah sedih. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Segera kedua orang itu berlari ke arah dokter dengan tak sabar. "Dok, bagaimana keadaan Zio?" tanya Tesi. "Mari ikut saya, ada yang ingin saya bahas," ajak sang dokter. Keduanya mengangguk, lalu menuju ruangan dokter. "Silakan duduk," ujar sang dokter. "Baik, Dok." Keduanya duduk. "Begini, ada yang ingin saya jelaskan tentang penyakit Zio," ucap sang dokter. "Apa, Dok?" tanya Tesi. "Kenapa, Dat?" tanya Ivoni seraya meletakkan secangkir kopi hitam kental manis di atas meja untuk suaminya. "Terima kasih, Mom," balas Niko tersenyum. Ivoni membalas dengan anggukan kepala. Ia melihat semburat kekhawatiran di wajah suaminya itu. Ivoni yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada suaminya. "Ada apa, Dat?" tanya Ivoni. "Tania sudah menemani Mark," jawab Niko mendesah pelan. "Apa?" Ivoni menutup mulut tak percaya mendengar ucapan suaminya. "Dia pasti sudah menceritakan semuanya," sambung Niko kemudian. Ivoni menarik napas sedalam mungkin, lalu ia hembuskan perlahan. "Mark pasti makin benci sama kita, Dat," tukas Ivoni. Niko mengusap kepala istrinya. Mereka hanya hidup berdua, dari dulu Mark memang tidak mau tinggal dengan mereka. Entah apa alasan lelaki itu. Namun, tampaknya ia lebih menikmati waktunya sendiri dibanding bersama kedua orang tuanya. "Ini sudah resiko kita," sahut Niko. Brak. Pintu terbuka hingga membuat kedua pasangan paruh baya itu tampak terkejut saat pintu terbuka. "Mark." Keduanya berdiri dengan kompak. Mark masuk dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal erat dengan rahang. Mengeras kuat. Tatapan mata nyala seperti hendak membakar siapa saja yang ia tatap. Mark menatap benci kedua orang tuanya. Entah terbuat dari apa hati ayah dan ibunya itu. Kenapa tega sekali menghancurkan kebahagiaan yang selalu Mark dambakan sejak dulu? "Kenapa, Mark?" tanya Niko dengan wajah tenang. Ia berusaha untuk tetap terlihat santai di depan anaknya. Padahal dalam hati, Niko memiliki ketakutan jika Mark benar-benar membenci dirinya sebagai seorang ayah. "Mark." Lidah Ivoni terasa keluh untuk mengeluarkan kata-kata. "Apa yang kalian lakukan pada Tania?" tanya Mark dengan nada mengintimidasi. "Mark, dengarkan dulu penjelasan Dedi," tukas Niko. "Penjelasan apa lagi?" Mark menatap kecewa kedua orang tuanya. "Kenapa kalian jahat? Tidak bisakah kalian melihatku bahagia sedikit saja?"
Mark, semua tidak seperti yang kamu pikirkan, sambung Yvonne. Tidak seperti yang aku pikirkan, bagaimana? Kalian sengaja menyembunyikan Tania agar aku menikahi gadis yang tidak tahu asal-usulnya itu. Sentak Mark. Nico dan Yvonne hanya terdiam menghadapi kemarahan Mark. Mereka tahu bahwa putra sematawayangnya itu pasti akan mengamuk dan marah. San. Mata Yvonne berkaca-kaca. Kalian tahu, aku tersiksa dengan pernikahan ini. Aku mencoba menerima dia sebagai istriku, tapi tidak bisa. Mark menggeleng. Padahal ia sudah berjanji akan memulai semuanya dari awal, tetapi nyatanya tidak mudah. Ia justru terjebak dalam perasaan bersalah. Mark, jangan bawa-bawa Usi. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tekan Nico. Ia tidak suka saat putranya memojokkan Tesi. Gadis itu hanya korban, bukan pelaku. Jangan bawa-bawa dia. Mark tertawa garing. Entah pelet apa yang dia berikan pada kalian, sehingga kalian lebih menerima dia sebagai istriku daripada Tania. Tak habis pikir, apa yang membuat kedua orang tuanya begitu percaya dengan kepolosan Tesi. Stop, Mark. Hardik Nico marah. Kenapa Dedi marah? Mark berdecih. Kalau kamu memang tidak mencintai Usi, ceraikan dia. Dek. Mark sontak terdiam mendengar perkataan sang ayah. Menceraikan istrinya. Seharusnya Mark senang, tetapi kenapa hatinya terganggu? Jika kamu ingin kembali pada Tania, silakan, Mark. Dedi tidak akan melarang dan menghalangimu lagi. Itu memang hakmu memilih bahagia dengannya. Tapi, lepaskan Usi, dia hanya gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti dia, sudah cukup selama ini dia merasakan sakit hati karena tingkah kamu.